Universitas Tekubang Unisbank Semarang adalah salah satu kampus swasta yang berada di Semarang berbasis entrepreneurship. Di Universitas Tekubang terdapat berbagai fakultas dan program studi unggulan. Salah satu fakultas unggulan adalah Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Di Fakultas Ekonomika dan Bisnis ini terdapat beberapa jenjang pendidikan, yaitu strata 1, magister, dan pendidikan profesi. Pada tingkat strata 1 terdapat program studi S1 Akuntansi dan S1 Manajemen. Pada tingkat magister terdapat program studi S2 Manajemen, dan pada pendidikan profesi terdapat program studi pendidikan profesi akuntansi. Keunggulan lainnya dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis yakni seluruh program studinya sudah mendapatkan akreditasi A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Wahyu Insaroh dengan NIM 1805520077. Saya dari kelas B1 Akuntansi dengan mata kuliah Audit Investigatif. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi interogasi. Sebelum melakukan interogasi, investigator sudah harus mengetahui secara mendalam semua investigatif informasi yang relevan tentang kejahatan tersebut, termasuk mengenai informasi dari saksi-saksi, informasi mengenai bagaimana kejahatan dan tersangkanya terungkap, informasi mengenai latar belakang tersangka tersebut yang akan diinterogasi dan tersangka lainnya, dan yang lain-lainnya. Investigator bisa berhadapan dengan tersangka yang emosional dan non-emosional. Sebelum melanjutkan pada pembahasan berikut ini, pembawa sebaiknya sudah memahami mengenai behavior symptom analysis. Atas subjek yang emosional akan mengalami, yang pertama akan mengalami perasaan bersalah dengan penyesalan yang mendalam atau remorse. Kemudian yang kedua akan mengalami ketenangan batin yang sangat terganggu atau mental anguish. Selanjutnya akan mengalami hati nurani yang terusik. Selanjutnya yaitu ciri-ciri suatu interogasi. Ciri yang pertama, interogasi bersifat menuduh. An interrogation is a cautionary. Seorang yang bersalah tidak akan memberi keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Kemudian yang kedua, interogasi dilakukan dengan persuasi yang aktif. An interrogation involves active persuasion. Interogasi dilakukan karena investigator percaya bahwa dalam wawancara sebelumnya yang bersifat non-accusatory, orang itu telah berbohong kalau investigasi dilakukan dengan cara bertanya dan bertanya terus. Sangat tidak mungkin investigator akan mendapatkan keterangan yang berisi kebenaran. Untuk membujuknya menceritakan kebenaran, investigator menggunakan taktik yaitu membuat suatu pernyataan dan bukan mengajukan pertanyaan. Taktik ini akan mendominasi seluruh investigasi. Sebelum semua mengaku bersalah pertama, ia harus bersedia mendengar pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh investigator. Kemudian ciri yang kedua, yaitu tujuan interogasi adalah mengetahui yang sebenarnya. Hal ini berarti apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, dan berapa jumlah atau nilai fraud sebenarnya, dan seterusnya. Atau the purpose of an interrogation is to learn the truth. Kemudian ciri yang keempat yaitu interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Pada contoh ini, keberhasilan interogasi bukan diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya bersalah. Selanjutnya, ciri interogasi yang kelima yaitu interogasi dilakukan dalam
lingkungan yang terkontrol atau terkendali, bukan di sembarang tempat. Taktik persuasif yang digunakan seperti memerlukan lingkungan yang ada privasi, tidak terganggu orang yang lalu lalang, bebas dari halangan lain seperti suara bising di tempat umum. Selanjutnya, ciri interogasi yang keenam yaitu interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Atau an interrogation is conduct only when the investigator is reasonably certain of the suspect guilt. Investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Alasan ini mungkin berupa perilakunya selama wawancara, keterangan yang berubah-ubah sebagai tanggapan atas pertanyaan yang sama, adanya petunjuk bahwa ia berbohong, dan yang lainnya. Selanjutnya, ciri interogasi yang ketujuh yaitu interogasi tidak boleh digunakan sebagai alat atau cara utama untuk menilai jujur tidaknya seseorang. Penilaian ini sebenarnya dapat dicapai dalam wawancara yang bersifat tidak menuduh. Investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan sebenarnya dan berketetapan hati atau komit. Untuk tidak beringsut dari posisi itu, membuat catatan terlalu dini akan mengingatkan tertuduh bahwa keterangan akan merugikannya. Sepanjang interogasi, perilakunya mudah dikenali. Ia mudah hanyut secara emosional oleh ucapan dan tindakan investigator. Postur tubuhnya tidak kaku, ia lebih terbuka, matanya basah atau berkaca-kaca. Ia tidak menyilangkan lengan atau tungkainya. Kontak matanya dengan mata investigator mulai jarang dan berakhir dengan tatapan kosong ke langit-langit atau dinding. Untuk subjek yang emosional, taktik dan teknik interogasi yang tepat harus didasarkan pada pendekatan yang simpatik. Investigator perlu menunjukkan sikap ikut prihatin dengan apa yang dialami subjek sekarang akibat perbuatannya di masa lalu. Subjek yang non-emosional tidak merasa ada beban. Hati nuraninya tidak terusik dengan kejahatan yang dilakukannya atau konsekuensi dari kejahatan yang dilakukannya. Ia berbeda dari subjek yang emosional. Sikap emosional yang cuek merupakan hasil dari gangguan kepribadian atau personality disorder yang antisosial. Ini cerminan dari akumulasi sukses dalam berbohong di masa lalu. Berhasil terhindar dari hukuman yang seharusnya diterimanya dalam kejahatan kerah putih atau white collar crime, juga yang subjek non-emosional. Motifnya juga melakukan kejahatan bisa bersifat emosional. Namun ketika ia menghadapi interogasi, sikapnya dingin, tidak peduli, tidak ada keterkaitan secara emosional. Baginya, interogasi adalah sekedar permainan. Selama interogasi, ia bisa menawarkan pengakuan ala kadarnya, pengakuan samar-samar asal bisa lolos. Subjek yang non-emosional membiarkan investigatornya berbicara panjang lebar sampai berbuih-buih. Ia sendiri tidak bergeming, posturnya tertutup dan defensif. Kata-kata yang keluar dari mulut investigator bagai angin lalu. Ciri yang menonjol dari tersangka yang non-emosional adalah ia kokoh, tidak terbawa arus emosi, tidak termakan oleh kata atau tindakan-tindakan dari investigator. Sebelum memasuki langkah yang pertama dari investigasi, tersangka dipersilahkan duduk dalam ruangan investigasi sekitar 5 menit. Tersangka yang bersalah cepat menerka-nerka apa yang akan ditanyakan dan menjejal otaknya dengan jawaban-jawaban. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan. Semakin lama ditinggal sendiri, ia semakin ragu, bingung, dan membuyarkan upayanya untuk berbohong. Beberapa tersangka berpikir begitu dalam
kekhawatiran dengan nasibnya, sehingga mereka terpengaruh ketika investigator memasuki ruangan. Sorot mata dan perilaku umum mengindikasikan mereka mengharapkan kebohongan mereka cepat terungkap. Ada pertentangan batin antara keinginan berbohong untuk menutupi kesalahan dan harapan agar kebohongan cepat terungkap, sehingga terlepas dari beban yang berat. Selanjutnya yaitu langkah-langkah investigasi. Langkah yang pertama yaitu ada direct positive konfrontasi. Pada awal investigasi, tersangka mengamati investigator secara seksama. Ia menilai apakah investigator yakni bahwa ia bersalah. Jika ia mendapatkan kesan dalam sekecil apapun bahwa investigator tidak yakin akan kesalahannya, ia tidak akan mengaku tanpa keraguan sedikit pun. Investigator akan menembakkan sangkaannya secara langsung atau direct. Investigator mengkonfrontasi tersangka secara tegas atau positive confrontation. Investigator mengawali interogasinya dengan pernyataan yang mengesankan ia yakin seyakin-yakinnya bahwa tersangka bersalah. Setelah itu investigator bertanya, "Saya ingin duduk bersama Anda untuk menyelesaikan masalah ini." Investigator berhenti sejenak. Ia menempatkan folder dan berkas lain jauh dari tersangka, menarik kursi sekitar 1 meter dari kursi tersangka, dan duduk. Kegiatan investigator ini akan menciptakan suatu keheningan yang sengaja yang disebut dengan behavior pause atau jeda perilaku. Selanjutnya, tanggapan verbal dan nonverbal dalam jeda perilaku ini akan memberikan yang pertama, akan memberikan petunjuk kepada investigator apakah tersangka bersalah atau tidak. Kemudian insight atau kemampuan untuk melihat dan mengerti secara tajam atau mengenai bagaimana investigator harus melanjutkan investigasinya. Selanjutnya, investigator akan membuat transisi statement atas yang pertama, ada aspek-aspek positif yang akan peka tersangka. Ia mungkin seorang pemimpin dalam masyarakatnya, seorang guru besar di perguruan tinggi, ayah atau ibu yang baik, dan dikasihani putra-putrinya, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua, berikan satu jawaban saja. Subjek sebelumnya sudah memberikan pembenaran atau justification atas perbuatannya. Alasan mengenai seseorang melakukan hal seperti ini seringkali ia jauh lebih penting dari perbuatannya sendiri. Selanjutnya yang ketiga, subjek sendiri yang menentukan dia itu sebenarnya tipe manusia seperti apa. Seorang redivis atau penjahat kambuhan sekalipun memandang dirinya dalam citra positif. Investigator bisa mengatakan, ada 2 jenis koruptor. Jenis pertama, manusia serakah, tidak peduli akibat dari perbuatannya, yang penting hanya dirinya sendiri. Dan jenis yang kedua adalah orang yang pada dasarnya baik dan jujur serta melakukan perbuatan ini secara spontan. Kemudian menyesali perbuatannya, tidak ada keraguan sama sekali. Selanjutnya yang keempat, berapa kali subjek melakukan kejahatan semacam itu? Pernyataan transisi semacam ini sangat efektif apabila subjek diketahui melakukan kejahatan berulang-ulang. Kejahatan tidak harus yang bersifat sama. Melalui pertanyaan yang diajukan investigator, ia sebenarnya menawarkan jalan keluar bagi tersangka. Tersangka yang bersalah sudah membuat atau mencuri pembenaran sebelum atau ketika ia melakukan kejahatan. Pertanyaan investigator yang berisi tema tertentu langsung ditangkap tersangka yang bersalah. Tema-tema ini bisa berupa keadaan keuangan terdesak, manusia lain atau keadaan sebagai kambing hitam,
Semua orang juga berbuat begitu, dan lain-lainnya. Ketika tidak bersalah, tersangka tidak membuat justification atas pembenaran apapun. Bagi dia, tema-tema yang ditawarkan investigator tidak merupakan umpan baginya. Bayangkan kalau Anda tidak bersalah dan investigator mengajukan pertanyaan-pertanyaan, Anda mungkin akan menggeleng-gelengkan kepala, bertanya kepada diri sendiri, apa sih yang dia tanyakan? Seperti seorang yang semalam belajar matematika untuk keesokan paginya, dan ketika kertas ujian dibagikan, ia menerima soal ujian akuntansi. Kemudian langkah interogasi yang kedua yaitu interrogation time. Satu perbedaan penting antara tersangka yang bersalah dan yang tidak bersalah adalah pembenaran atau justification. Untuk melakukan kejahatan, tersangka yang bersalah melakukan pembenaran justification ketika atau sebelum melakukan kejahatan. Melemparkan kesalahan menjauhi dirinya sendiri dan menginternalisasi pembenaran untuk perilaku yang menyebabkan kecemasan adalah naluri alamiah manusia. Interogasi time pada langkah kedua sebenarnya memperkuat pembenaran yang sudah dibuat tersangka. Karena itu, mudah sekali mengungkapkan denials atau penyangkalan dari tersangka dalam interogasi. Tersangka menangkap time yang ditawarkan investigator. Tersangka yang bersalah akan mendengarkan time ini dengan seksama. Ketika investigator ini membahas interrogation time, baik subjek yang bersalah maupun yang tidak, dapat diharapkan mengemukakan penolakan atau sanggahan atau denials secara verbal atas keterlibatannya dalam kejahatan yang disangkakan kepadanya. Investigator bersikap melaksanakan langkah ketiga. Kalau tersangka menunjukkan tanda-tanda akan mengakui kesalahannya, investigator hendaknya tidak membuang-buang waktu dengan pertanyaan-pertanyaan yang berisi interrogation time. Investigator sudah harus memasuki langkah ketujuh, dan sebaliknya, jika tersangka terus berputar-putar dengan sanggahannya, investigator harus meluangkan waktu yang lebih banyak. Hal ini biasanya terjadi karena investigator mengemukakan bukti-bukti yang diperoleh sejak dini, sehingga tersangka dapat menilai atau lemahnya bukti-bukti itu. Selanjutnya yaitu langkah interogasi yang ketiga atau handling denials. Bagi investigator tidak mudah mendapatkan pengakuan dari tersangka. Tersangka bersalah dan yang tidak bersalah akan memberikan penyangkalan atau denials. Penyangkalan dapat dilakukan secara verbal seperti aku tidak melakukannya, atau dalam bentuk nonverbal seperti menggelengkan kepala. Subjek menyangkal sebagai tanggapan atas tuduhan. Penyangkalan pada dasarnya adalah pernyataan bahwa tuduhan itu palsu, tidak benar, keliru, salah alamat, dan seterusnya. Tahap penyangkalan merupakan tahap yang sangat menentukan, karena penyangkalan tidak ditangani dengan keahlian dan pengalaman. Seluruh langkah berikutnya akan sia-sia. Karena itu, tujuan utama dari langkah ketiga yaitu mencegah tersangka meluncurkan penyangkalan yang tidak perlu dan sebenarnya banyak akan mengganggu perhatiannya dari tema interogasi dan upaya investigasi selanjutnya untuk mengungkapkan kebenaran. Kemudian ada satu kenyataan hidup yang merupakan bagian ilmiah manusia. Semakin sering tersangka bersalah memberikan penyangkalan, semakin berkurang kemungkinannya ia akan menyatakan kebenarannya. Kenyataannya ini sebenarnya bukan penting untuk langkah ketiga dan selanjutnya, tetapi juga untuk langkah-langkah sebelumnya.
seorang tersangka yang menyangkal berbuat penyangkalannya dan menceritakan penyangkalannya kepada anak, istri, teman, saudara, guru spiritual, dan lain-lainnya, akan sulit untuk menceritakan kebenarannya ketimbang tersangka yang belum pernah menyangkal perbuatannya. Selanjutnya yaitu langkah keempat atau overcoming objection. Dalam langkah ini, investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua sisi dari sisi tersangka. Benteng pertahanan pertama adalah penyangkalan atau denials. Benteng pertahanan kedua adalah keberatan atau objection. Tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upayanya menyangkal akan mengubah taktik dengan mengajukan kebenaran. Dengan perubahan taktik ini, tersangka mengharapkan dapat mengambil alih kendali percakapan sehingga melemahkan keyakinan investigator bahwa ia memang bersalah. Perubahan taktik ini umumnya berupa pengajuan alasan tuduhan yang dikemukakan investigator itu salah. Namun, tersangka belum memberikan bukti-bukti bahwa ia tidak bersalah. Tersangka tetap mengajukan dengan harapan akan memperkuat penyangkalan. Pernyataan tersangka tersebut seperti ini disebut objection atau keberatan. Dalam langkah keempat ini terdiri atas yang pertama, mengenali kerabat. Mengenali keberatan. Keberatan terkadang dapat dikenali dengan mudah. Misalnya, dalam kasus fraud melibatkan petugas atau pejabat bank, investigator akan sering mendengar, "Simpanan saya di bank banyak sekali. Mengapa saya harus melakukan ini?" Atau, "Kalau mau saya tinggal minta saja sama papi." Seolah-olah orang miskin yang melakukannya. Selanjutnya yang kedua yaitu menghargai keberatan. Istilah menghargai keberatan yakni investigator tidak menolak keberatan yang diajukan tersangka. Ia bahkan menghargai tersangka yang justru menyampaikan keberatan kepada investigator, tidak boleh membantahnya. Investigator harus bersikap seolah-olah memang sedang menunggu tersangka mengajukan keberatannya. Tidak boleh ada kesan investigator terusik atau tersinggung ketika tersangka menyampaikan keberatannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu membalikkan keberatan. Dialog di atas seharusnya tidak terjadi. Investigator harus memanfaatkan keberatan yang diajukan tersangka, kemudian membalikkan keberatan itu dan kembali ke tema interogasi. Itulah sebabnya istilah yang dipakai sebelumnya adalah rewarding the objection. Investigator memberi hadiah atau reward kepada tersangka. Selanjutnya yaitu langkah kelima. Langkah kelima yaitu keeping the suspect attention. Tersangka dapat meninggalkan ruang interogasi atau secara psikologis menutup diri dan mengabaikan semua tema yang diajukan investigator. Kita mungkin pernah mengalami situasi seperti ini. Tersangka sudah kehilangan kepercayaan diri atau ketangguhannya untuk terus mengemukakan ketidakbersalahannya. Ia sudah sampai di titik di mana membiarkan investigator berbicara apapun. Ia hanya berdiam diri dan investigator menjadi pembicara tunggal. Kemudian dialog berubah menjadi monolog. Pikirannya mungkin bergeser pada konsekuensi dari perbuatannya. Bayangan-bayangan hanya ia dan keluarganya harus menanggung malu, dan ia diajukan ke meja hijau dan siapa tahu barangkali harus mendekam ke penjara. Selanjutnya yaitu langkah keenam atau handling suspect passive mood. Investigator mulai
pada suatu pokok tertentu dari tema yang dikembangkan. Untuk itu, ia menunjukkan empatinya terhadap tersangka dengan sikap siap membantu ketika mengembangkan tema yang sudah dimulai dalam tahap-tahap sebelumnya. Ia berusaha menemukan motif. Investigator mengajukan berbagai alasan untuk menjelaskan motif dari perbuatan tersangka sambil mengamati perilaku tersangka untuk menentukan alasan yang diterima dan yang ditolak. Ketika tersangka menunjukkan tanda-tanda memasuki positive mood, investigator berusaha mendekati kursinya dan melanjutkan dengan mencari motif. Sekaligus, investigator menyiapkan tersangka untuk alternative question pada langkah ke-7 atau langkah selanjutnya. Tanda fisik yang menunjukkan resignation. Tanda yang pertama yaitu perubahan pada posisi lengan dan tungkai. Pada dasarnya ini adalah perubahan yang menunjukkan tersangka lebih terbuka dan membuka pertahanannya. Sikap bertahan ditunjukkan dengan menyilangkan tangan ke dada dan menyilangkan satu ke tungkai yang lainnya. Sikap nonverbal yang menandakan persetujuan kepala mengangguk-anggukan mendengarkan pernyataan berisi tema-tema yang dibuat investigator menunjukkan secara diam-diam ia setuju dengan perkataan investigator. Tanda-tanda fisik yang ketiga yaitu perubahan dalam postur, yaitu mengubah postur khususnya yang ke arah posisi investigator. Mengarah ke depan atau front alignment merupakan pertanda bahwa ia siap menceritakan semua kebenarannya. Selanjutnya, tanda fisik yang keempat yaitu perubahan dalam kontak mata. Tanda-tanda yang sangat bisa dipercaya bahwa tersangka sedang mempertimbangkan untuk menceritakan kebenaran adalah ekspresi wajah, khususnya kontak mata. Kalau dalam kondisi withdrawal, ia melihat ke langit-langit atau ke samping. Ketika memasuki resign, matanya menatap ke bawah. Seiring dengan kepala yang tertunduk, perubahan tatap mata menandakan bahwa tersangka dalam feeling mode. Tersangka berada dalam suatu batin yang penuh perasaan. Ia mengalami emosional yang signifikan. Selanjutnya yaitu langkah ke-7. Langkah ke-7 ini presenting the alternative question. Pertanyaan alternatif pada langkah ke-7 merupakan puncak atau kulminasi dari pengembangan tema investigasi atau interrogation tema pada interogasi atau interrogation theme. Pada langkah ke-6, investigator mengulang monolog yang simpatik untuk memberikan alasan moral mengapa tersangka melakukan perbuatannya. Ketika tersangka menunjukkan resignation pada langkah ke-6, investigator mempersulit temanya ke unsur utamanya dan memasuki pernyataan alternatif. Seorang yang tidak bersalah jangan diharapkan akan memberi pengakuan sekedar karena investigator mengajukan pertanyaan pilihan. Tersangka mengaku karena keinginannya untuk mengaku, apapun alasannya. Tersangka yang tidak bersalah akan menolak pilihan apapun dalam pertanyaan pilihan dan akan gigih mempertahankan ketidakbersalahannya. Selanjutnya yaitu langkah ke-8. Langkah ke-8 ini bring the suspense into the conversation. Ketika memilih suatu alternatif dalam pertanyaan alternatif di langkah ke-7, sesungguhnya telah mengakui bersalah. Dalam langkah ini, tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatan pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Perincian ini bisa berupa keterangan di mana uang disembunyikan, keterangan mengenai rekening bank,
siapa saja yang terlibat dalam kejahatan motif tersangka, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu langkah yang terakhir atau langkah yang ke-9, yaitu the written confession. Pada puncaknya, tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Untuk kita dan Indonesia adalah berita acara, pengakuan atau dokumen semacam itu. Di Indonesia, investigator sering melakukan investigasi sambil mengetik jawaban tersangka menurut persepsi investigator. Pada akhir interogasi, tersangka diminta menandatangani berita acara pemeriksaan. Kelemahan dari cara ini adalah pengakuan tertulis ini tidak menggunakan atau tidak sepenuhnya menggunakan kata-kata, kalimat, atau bahasa tersangka. Kemudian hari tersangka menyangkal memberi pengakuan itu. Penyangkalannya lebih mudah diterima orang-orang yang mendengarkan bicaranya di pengadilan karena struktur kalimat dan ungkapan bahasanya berbeda dengan apa yang tertulis dalam berita-berita acara. Selanjutnya yaitu ada materi mengenai nonverbal behavior. Nonverbal behavior. Makna ucapan kita seperti dijelaskan sebelumnya diperkuat dan dimodifikasi oleh bahasa tubuh oleh nonverbal behavior atau isyarat-isyarat nonverbal dalam bahasa sehari-hari yang kita sering mendengar ungkapan tatap mataku agar aku tahu apakah Anda menceritakan kebenarannya. Banyak penelitian sosial menunjukkan bahwa 70% dari pesan-pesan yang dikirimkan dalam komunikasi antar manusia terjadi pada tingkat nonverbal. Statistik ini tentunya tidak berarti bahwa interpretasi perilaku nonverbal lebih akurat dari kedua perilaku lainnya. Statistik ini hanya menceritakan betapa besarnya pesan yang disampaikan melalui gerak tubuh. Hal ini diketahui dan dimanfaatkan para pelawak yang menggunakan bahasa tubuh mereka untuk mengundang gelak tawa penonton. Di sisi lain, perilaku nonverbal cukup rumit untuk dievaluasi, sering menimbulkan interpretasi yang keliru dan evaluasinya harus dilakukan dalam konteks isi atau substansi verbal yang disampaikan pembicara atau subjek. Nonverbal behavior yang pertama yaitu ada postur. Kita mulai dengan mengevaluasi sikap alam postur. Postur atau sikap ketika diwawancarai mengungkapkan keterlibatan emosional, rasa percaya diri, minat, subjek yang jujur mempertahankan keterlibatan emosional, minat, dan rasa percaya diri yang tinggi dalam menyampaikan pernyataannya. Postur tubuhnya tegak, searah dengan investigator, sehingga ia bisa berdialog secara langsung. Ketika membuat pernyataan atau pernyataan penting, mencondongkan tubuhnya ke arah investigator, seperti ia ingin menggarisbawahi apa yang dikatakannya. Kalaupun ia menyilangkan kaku dan meletakkan satu tungkai di atas tungkainya yang lain. Kemudian yang kedua itu ada gerak tangan atau gestur. Sebagai tanggapan atas pertanyaan investigator, subjek dapat melakukan 3 jenis gerak tangan. Yang pertama, subjek tetap tidak melibatkan dirinya. Tidak ada gerak tangan sama sekali. Ini merupakan tanda bahwa ia tidak mempunyai percaya diri terhadap jawaban yang sudah atau akan diberikannya, atau ia memandang pertanyaan itu tidak penting. Kedua tangan menjauh dari tubuh, seperti orang yang berpidato atau guru yang sedang mengajar. Gerak tangan seperti ini disebut dengan perilaku menjelaskan atau illustrating
behavior. Ketiga, tangan mengarah pada bagian tubuh garis tangan ini disebut perilaku penyesuaian atau abductor behavior. Gerak tangan ini kita saksikan ketika seseorang menceritakan bagaimana menyodorkan amplop berisi uang sogokan dan ia menolaknya. Selain itu, seorang wanita yang menceritakan bagaimana ia diperkosa atau supir taksi yang menceritakan bagaimana ia menyerahkan uangnya di bawah todongan. Kemudian yang ketiga yaitu ada gerak kaki. Gerak kaki ini ketika subjek menyilangkan satu tungkai kakinya pada yang lainnya yang mungkin menghentakkan satu kakinya ke tanah. Kalau hal ini sering dilakukan, ini merupakan tanda kecemasan. Tidak usah berarti bahwa subjek berbohong. Namun, perubahan dalam hentakan kaki, misalnya dalam hal memulai atau mengakhiri gerakan secara mendadak, seiring dengan jawaban atas suatu pertanyaan, bisa merupakan indikasi subjek sedang berbohong. Ini berlangsung 1 atau 2 detik, kemudian ia kembali ke gerak kaki yang normal. Selanjutnya yaitu ada mimik muka dan kontak mata. Berbagai ekspresi atau mimik muka disebabkan oleh subjek yang khawatir bahwa kebohongannya akan terungkap. Ketidakpastian apakah ini akan berhasil menutupi kebohongannya atau mungkin kesadarannya bahwa kebohongannya sudah terungkap sehingga ia bersiap mengakui kesalahannya. Kenyataannya bahwa ekspresi mukanya berubah sebenarnya sudah merupakan indikasi bahwa subjek telah berbohong, dan sebaliknya tidak adanya perubahan mengindikasikan subjek itu berkata jujur. Ada 5 pedoman yang harus diperhatikan ketika menilas kontak mata untuk menentukan apakah subjek berkata berbohong atau jujur. Yang pertama, umumnya subjek yang tidak melakukan kontak mata dengan investigatornya yaitu sedang merahasiakan sesuatu. Selanjutnya, untuk alasan apapun, investigator tidak boleh menantang subjek untuk menatap matanya. Tantangan yang sama sekali tidak bermanfaat. Subjek investigator cukup mengamati kontak mata secara kasual saja, sehingga ia tidak membuat subjek menjadi tidak nyaman. Kemudian yang keempat yaitu subjek tidak boleh diperkenankan memakai kacamata berwarna hitam, kecuali jika ia mempunyai penyakit yang mengharuskannya memakai kacamata berwarna hitam di dalam ruangan investigasi. Selanjutnya, pedoman yang harus diperhatikan kelima yaitu selaku investigator dilarang atau tidak diperbolehkan untuk mengharapkan subjek terus menatap investigator ini secara tidak wajar. Hal ini merupakan suatu yang dianggap tidak wajar. Pelajaran yang paling berharga adalah pelajaran yang Anda ajarkan untuk diri sendiri. Lebih baik memperbaiki diri sendiri daripada terus meratapi suatu kegagalan. Pada dasarnya, kegagalan adalah guru terbaik untuk kita sendiri. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.